Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi dari teknologi seluler. Jadi mobile wireless communication atau telekomunikasi nirkabel telah berevolusi dalam rentang waktu yang singkat, dan sebagaimana mestinya dampak inovasi tersebut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara signifikan. Sebagai manusia, kita dirancang untuk mencari koneksi atau hubungan yang lebih luas, dan teknologi seluler telah membuka kemungkinan bagi kita untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan mudah. Oke, kita lanjut. Perkembangan teknologi seluler dimulai dari 1G dan diikuti oleh 2G, 3G, 4G, dan segera hadir 5G akan menjadi hal besar selanjutnya. Pastinya kalian sudah familiar dengan istilah G, namun sebagai bukti atas inovasi teknologi yang signifikan di kehidupan kita, yuk kita lihat kembali bagaimana teknologi seluler telah berevolusi dari 1G menjadi 5G. Mari kita mulai dengan pengetahuan dasar terlebih dahulu. G berarti generasi, sementara angka 1 sampai 5 mewakili peningkatan dalam perkembangan teknologi. Terdapat banyak aspek yang membedakan masing-masing generasi, namun pada intinya dan yang paling penting adalah perbedaan terlihat dari segi kecepatan jaringan. Ini merupakan generasi pertama yang digunakan pada ponsel klasik, brickphone, dan backphone. Sebelum hadirnya smartphone 1G pertama kali diperkenalkan di tahun 1970-an, namun baru terkenal di tahun 1980-an. Jaringan ini hanya dapat digunakan untuk telepon. Jaringan 1G merupakan sinyal radio yang ditransmisikan secara analog, yang artinya jaringan ini sangat terbatas kecepatannya, hanya mencapai 2,4 kbps atau kilobyte per second. Next, 2G atau generasi kedua. Generasi kedua ini merupakan upgrade terbesar pertama dari analog ke digital, di mana sistem GSM, Global System for Mobile, dan CDMA, Code Division Multiple Access, hadir. Diperkenalkan pada 1990-an, teknologi ini memungkinkan kita untuk mengisi SMS, short message service, selain panggilan suara, dan memiliki kecepatan jaringan dari 9 kilobyte per second ke 14,4 kilobyte per second. Kecepatan maksimum 2G dengan general paket radio service atau GPRS adalah 50 kilobyte per second. Next, ada 2,575 G atau 8G di tahun 1990-an. Sebelum 3G hadir, 8G Enchanted Data Rate for GSM Evolution diperkenalkan sebagai evolusi berikut setelah GSM. Kecepatan generasi ini mencapai 384 kbps per second, namun mengakses internet, membuka email, dan mengirim atau menerima MMS multimedia message service. Next, ada generasi ketiga atau 3G. Diperkenalkan secara komersial pada tahun 2001. Jaringan generasi ketiga ini, atau yang juga dikenal sebagai WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access, atau UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, menyediakan kecepatan transmisi data yang lebih cepat dibandingkan 8G. Secara tertulis, kecepatan jaringan mencapai 480 kbps per second yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan video streaming dan panggilan video atau video call. Next, untuk generasi keempat, 4G. Jaringan generasi keempat ini dikenal sebagai LTE,
long term evolution, kecepatan jaringan mencapai 100 Mbps atau megabyte per second untuk diunduh dan 50 Mbps untuk mengunggah. Next, ada generasi kelima atau 5G. 5G ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan 4G dalam hal transaksi data yang lebih cepat. Selain itu, generasi ini juga diklaim lebih hemat daya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Keberadaan 5G juga diprediksikan akan mempengaruhi pertumbuhan Internet of Things atau IoT. Generasi kelima ini masih terus dikembangkan, bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, mereka masih mengembangkan generasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.